balik lagi di Potlab. Bincang kreasi jadi inspirasi. Oke, di episode kali ini nggak akan kalah seru sama yang kemarin. Ini juga bakal pembahasannya seru banget bersama bintang tamu yang sangat spesial ini. Kita langsung aja panggil Civera. Hai semuanya, Halo, baik. Teman-teman di rumah pasti udah gak asing banget kan sama Civera ini karena ada beberapa kali masak di dapur suka-suka juga. Dan kali ini spesial banget karena setiap Civera ini masak itu selalu ada edukasinya. Iya. Iya, makanya kita spesial kali ini pengen banget bikin Potlab ini bareng Civera gitu. Thank you loh buat kesempatannya ya. Buat teman-teman yang baru nonton juga boleh langsung diperkenalkan aja, siapa tahu ada yang lupa siapa ini gitu ya, atau baru nonton boleh diperkenalkan. Oke semuanya, halo apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Perkenalkan kembali, nama saya Vera dari Kayami Cuisine. Profesi saya adalah sebagai culinary teacher atau chef juga. Saya terjun di dunia FM ini udah 13 tahun. Sama ya. Udah cukup lama, tapi kalau menurut aku masih baru sih. Karena masih panjang perjalanannya. Iya, betul-betul. Jadi aku tuh di sini lebih ke arah mengajar, lebih tepatnya. Tapi selain itu juga aku tetap aktif produksi sih. Tapi aku lebih prefer ngajar. Seperti itu. Oke. Aduh, aku langsung penasaran aja nih. Apa nih yang mau kita tanyain apa ya? Karena udah banyak Jadi apa banget nih? Kalau misalnya sama Civera tuh identiknya sama ini gak sih? Chinese. Ini dari bajunya dari juga. bajunya sudah terlihat Bajunya ya. Iya. Identiknya hari ini aku pakai bajunya seperti ini karena setidaknya kita mau bicara tentang budaya Chinese ya atau budaya Tionghoa. Jadi aku hari ini pakainya bajunya warna merah, kemudian ada ciri karakter kitanya juga dari Indonesia yaitu batik ya juga ya kan? Iya, betul. Jadi kalau- kombinasi ya. Iya, Kalau betul sama sekali. Civera nih pasti ada tradisi-tradisinya selalu dibawa ya. Sama teman-teman. Iya. Iya, nah, mungkin karena tadi udah di-spill sedikit tentang Chinese, kita bakal ngomongin tentang Chinese, budaya Chinese. Kalau sama Civera pasti nyambungnya ke makanannya ya, Ci. Betul. Chinese, masakan Tiongkok, berarti Chinese cuisine ya? Chinese cuisine Ya, betul. kalau misalnya aku nih sebagai orang awam gitu ya, pasti mengenal masakan Tiongkok tuh kayak dimsum, capcay atau pangsit juga gitu Iya ya. betul, mungkin bakso juga dianggapnya sebenarnya banyak yang kira bakso bukan masuk Chinese ya. Oh, tapi itu Chinese. Tapi sebetulnya awalnya tuh bakso yang kita biasa suka makan tuh yang di pinggir jalan, bakso mamang itu sebenarnya terinspirasinya juga dari budaya Tionghoa sebetulnya. Budaya Tiongkok tuh Iya. juga. Tapi berarti sebenarnya masakan Tiongkok tuh lebih luas dari yang selama ini aku kenal ya sih. Betul. Kalau menurut Cici sendiri gitu, dari Chinese cuisine tuh itu apa sih? Chinese cuisine itu kalau saya perhatikan dari sejarahnya, dari kisahnya, itu kalau untuk di Asia dia termasuk induk yang pertama induknya yang mempelopori semua jenis masakan yang ada di Asia, termasuk di kita di Asia Tenggara di Indonesia. Nah itu sebetulnya munculnya udah 4.000 tahun yang lalu, jadi udah sangat-sangat lama. Dan uniknya yang kita sebutnya budaya kuliner khas Tionghoa atau Chinese cuisine ini, ternyata kalau kita telusuri sejarahnya itu ada ratusan ribu menu ya. Ada ratusan ribu menu, tapi yang anehnya itu masuk ke Indonesia tuh nggak sebanyak itu. Hanya beberapa ya yang beberapa. Hanya puluhan ribu ya. Tapi itu juga puluhan ribu pun nggak otentik, bukan berdasarkan menu-menu yang khas udah mereka. dimodif gitu. Betul sekali, udah dimodif, udah di fusion ya. Ya makanya Chinese food itu biasanya masuk sama lidah kita gitu kan, beda sama misalnya masakan India gitu kan, ada yang beberapa nggak masuk gitu. Cuma kalau Chinese food ini pasti masuk banget gitu sama lidah-lidah orang Indonesia gitu. Karena kita belajar juga
waktu pertama kali budaya Tionghoa itu masuk itu sebenarnya waktu dibawa sama Laksamana Cheng Ho. Mungkin pernah dengar Oh ya? iya, ini sejarah, pelajaran sejarah. Belajar sejarah ya. Nah emang itu dari beliau itu dia tuh bawa stafnya, bawa penasihatnya, bawa tentaranya, ada yang tinggal di Indonesia. Nah waktu itu di Lasem tepatnya. Nah di Lasem itu mulai budaya tuh dikenalin, mereka bawa makanan khas mereka. Tapi kan di waktu datang ke Lasem khasnya kan khas Jawa gitu kan, punya rempah-rempah dan segala macam, dan uniknya itu diadaptasi. Makanya makanan Chinese food di Indonesia itu lebih cocok dengan lidah kita karena udah diadaptasi sama sesuai taste-nya Indonesia. betul sekali. Gitu, jadi makanya lebih familiar mungkin ya. Betul. Orang Indonesia. Kalau gitu ngomongin tadi kan Cici ada sempat mention Laksamana juga, jadi ada keterkaitannya dengan sejarah gitu, budaya dari masakan Tiongkok masuk ke Indonesia gitu. Tapi sedengar aku juga ya sih, setahu aku kalau di setiap masakan Tiongkok itu pasti ada cerminan dari budaya juga makna di rakyat Tiongkoknya sendiri gitu. Betul Nah sekali. itu kenapa sih Ci? Gimana? Kenapa dari sebuah masakan dia bisa menggambarkan budaya? Iya. Nah ini waktu aku belajar juga menarik sih ya, di antara semua kuliner di berbagai dunia itu aku tertariknya uniknya tuh sama budaya Chinese ya. Karena ternyata mereka tuh punya rasa nasionalisnya tinggi. Jadi karena rasa nasionalisnya tinggi, jadi itu tuh pertahanan budayanya itu kuat banget. Dan kalau di kita tuh bedanya dari turun temurun, udah gitu begitu generasi muda udah lepas ya. Karena alasannya tidak kurang tertarik segala macam. Tapi kalau di Tionghoanya sendiri, di Tiongkoknya sendiri itu sampai generasi sekarang pun itu masih dipertahankan. Karenanya makanya budaya, khususnya budaya kuliner Tionghoa itu kaya banget. Dan uniknya itu mencerminkan karakter dari wilayah-wilayah asalnya. Oh iya, kan banyak ya wilayah di China. Betul. Nah kalau untuk budaya kuliner itu secara kulinernya itu ada 8 wilayah di situ. Nah itu 8 wilayah itu aku sebutin, itu ada dari Sichuan. Sichuan itu yang kita identik kalau di Indonesia tuh makanannya pedas banget. Oh, yang kayak Malang. Iya, itu ada bijinya ya, ada Iya, bijinya. itu biji mala, itu ada karakternya dari provinsi Sichuan. Oh, nama provinsi Nama itu. provinsi. Kemudian ada dari Guangdong. Guangdong itu yang kalau Anda kenal yang tadi yang Vira bilang, kenalnya dimsum. Oh, itu dimsum dari Betul, itu lebih ke Kantonis kalau disebutnya. Kemudian ada yang dari Fujian. Nah, Fujian itu kalau berdasarkan silsilah itu salah satu kampung aku juga di situ. Dan itu Fujian. Kemudian ada Zhejiang, ada Jiangsu, ada Hunan, ada Anhui, terus banyak lagi. Nah itu 8 itu baru provinsi, sedangkan di satu provinsi itu ada beberapa kota. Dan uniknya tiap kota itu kan ada geografis, ada iklimnya, dan ada punya budaya mereka masing-masing, dan itu saling mempengaruhi. Tapi uniknya dalam satu provinsi punya satu karakter. punya satu karakter Betul. di masakannya juga tercermin. Dan antara 8 ini saling ngelengkapin, jadi nggak sama gitu. Dan itu yang menciptakan budaya kuliner Tionghoa itu benar-benar unik di antara semua. Kemudian uniknya itu mereka memberi namanya juga nggak asal. Ada artinya ya, Ada artinya, makanya dinamainnya kayak misalnya ada satu menu namanya Sihu. Sihu itu nama danau. Sihu itu nama danau, istilah Inggrisnya tuh West Lake. Nah, Mandarinnya itu Danau Sihu. Sihu pernah dengar nggak yang White Snake Legend? Belum denger ya? Belum pernah ya? Nah itu tuh ada legenda kayak kita Tangkuban Perahu gitu, ada legendanya kan. Kalau ini ceritanya legendanya tentang ular putih, siluman ular putih. Oh iya, Pernah dengar ya? Nah itu tuh letaknya yang nyiptain menu Sihu Ci. Sihu itu danau, Ci-nya itu menunjukkan pada cuka. I-nya itu ikan. Nah makanya dinamainnya tuh nggak asal. Dan setiap menu-menunya itu punya filosofi sama cerita rakyat di belakangnya. Oh, menarik. Menarik banget. Iya, menarik. Dan ternyata
latar belakangnya itu yang menciptakan karakter-karakter rasa pada setiap makanannya. Oh, dalam banget ya. Iya, jadi dalam satu menu Dalam satu menu. Iya, iya, iya. Beda ya sama Indonesia. Beda ya. Beda banget. Beda banget. Indonesia mah kayak cimol ya aci diapain gitu, cilok aci dicolok Iya, gitu. tapi nggak ada meaning di belakangnya, Iya, nggak ada nggak ada cerita sejarah. di Iya, betul, belakangnya. Nah, kalau makanya kenapa yang alasan kenapa budaya kuliner Tionghoa itu sampai sekarang tuh masih eksis Iya, betul. dan masih jadi favorit di seluruh dunia gitu Betul, kan. Salah satunya kita ya di Indonesia ya. Seperti itu, Vira. karena masakan Tiongkok tuh paling gampang diterima di lidah orang-orang betul. tuh. Sepenglihatan aku beda sama masakan mungkin Indonesia belum tentu bisa diterima Iya, di karena daerah rempah Europe. ya. Yes, betul banget. Kalau Chinese food itu ke semua daerah tuh cocok Cocok semua, iya. Dimanapun negara kalau misalnya ada Chinese food biasanya itu pasti didatangi. Iya, betul sekali, betul. Seperti Menarik. Tadi kalau misalnya dari segi makna ya, Ci. Kalau dari cara masaknya nih, teknik masaknya, itu apakah ada menggambarkan budayanya juga? Nah, kalau latar belakang dari Chinese food itu sendiri, betul. Di latar belakangnya salah satunya juga dari teknik memasak. Nah, mereka itu punya filosofinya kesederhanaan. Jadi kesederhanaan dan mereka sangat mengucap syukurnya tuh sama alam yang memberikan bahan-bahannya. Jadi teknik masaknya pun nggak ribet. Oh, nggak ribet. Nggak ribet. Jadi mereka tuh hanya steam itu dikukus, kemudian stir fry, saute atau ditumis. Satu lagi tuh goreng. Digoreng. Contohnya nanti salah satu menu yang nanti aku mau share tuh. Apa tuh, Cici mau masak juga ya? Iya, di aku juga dapur mau masak. suka-suka. Yes. Karena nggak afdal kalau nggak datang. Kalau datang ke dapur suka-suka tapi tidak mau masak. Iya, betul sekali, namanya dapur ya, Iya, kita iya, harus harus masak ya. Nah, nanti kita akan share nih menu uniknya. Kalau dilihat tuh kayak ikan saus asam manis yang biasa kita makan. iya. Tetapi uniknya itu ya nanti menu ini namanya tuh disebutnya Jiangsu sweet sour fish. Nah, kalau di negaranya itu istilah Mandarinnya ada dan dinamakannya seperti ekor tupai. Jadi bentuk potongan ikannya tuh kalau udah jadi begitu digoreng, dia tuh bentuknya seperti kayak ekor tupai. Oh, yang bentuknya gitu ya? Iya, melengkung seperti berarti itu. gorengnya juga ada tekniknya sendiri ya? Kalau ngegorengnya sebetulnya ada tipsnya, tapi caranya sih hampir umum, cuman uniknya tuh di karakter di cara potongnya, karena harus bentuknya seperti ekor tupai. Nah, uniknya kalau asam manis di kita apa sih yang identiknya? Cumi. Rasanya apa? Pedas dominannya biasanya. Manis. Terus kemudian yang paling dominannya asam ya, dibanding manisnya ya. Iya. Nah, kalau ini karena dia berasal dari provinsi Jiangsu itu punya karakter manisnya tuh manis banget. Oh, jadi yang khas otentik Khas dari otentiknya. Chinese-nya tuh kalau asam manisnya tuh Manisnya. Manisnya yang dominan. Kedua baru muncul rasa asamnya. asamnya. Dan itu uniknya kalau kita cara masaknya benar dan kita nge-appreciate bahan-bahannya, itu tuh uniknya kayak magic loh masak tuh. Setiap level rasa tuh keluar. Oh, Jadi itu beda dengan adventure kita waktu makan. Kalau makan biasa rasanya gimana sih? Enak. Terus enaknya gimana? Ya enak aja gitu kan, cuman kayak gitu kan. Karena yang kita rasain di lidah tuh cuma satu rasa gitu kan, nyampur semua. Tapi kalau yang Chinese food itu uniknya setiap level rasa itu keluar. Pertama apa dulu Iya, gitu ya, kayak iya. manisnya dulu Betul. baru asli. Oh, Seperti itu. Nah, nanti kita akan masak Coba, bareng ya. ya. sabar coba. dan rasa kayak gitu tuh muncul kalau dari cara pengolahannya yang betul, benar. ya. Kan kayak waktu itu aku ingat banget nih, kan Ci Vera pernah masak di sini. Ci Vera juga ada ngomong kalau misalnya masukin bumbu tuh harus satu-satu, jangan Iya. semua. Dan itu yang buat rasanya tuh muncul pelan-pelan. Nah, kebiasaan kita tuh kalau misalnya bikin bumbu tuh kayak Indonesia tuh resep tuh selalu bumbu halus. Bumbu halus kan semuanya dicampur tuh. Padahal sebetulnya kalau aku telusuri lagi ke tradisionalnya,
nggak seperti itu. Oh, nggak seperti itu. Nggak semuanya dicampur. Jadi aslinya tuh ada tahap-tahapnya juga, dan bumbunya tuh harus dihaluskan betul, tapi satu persatu. Dan ternyata waktu saya telusurin, itu tuh semua pengaruh dari budaya Tionghoa loh. Oh iya. Iya, teknik masaknya itu unik kan? Iya. Makanya kita hari ini ngambil topik Chinese cuisine karena kita mau memperkenalkan, wow, amazing banget gitu. Ternyata Chinese cuisine itu efek budayanya tuh ke Indonesia tuh besar banget. Iya, bener-bener. Dari bakso aja kita udah Iya. Ternyata bakso adaptasi dari makanan Iya. Chinese. Iya betul. Ternyata. Kalau gitu tadi Cici mau masak namanya susah ya? Iya. Nyebutnya kalau di Indonesia tuh diterjemahinnya ikan saus manis aja sih. Oh, ikan saus manis. Nah, ikan saus manis, saus asam manis yang nanti tadi kan bakal dibentuk-bentuk. Nah, itu pilihan ikannya ada khusus jenis ikannya? Iya Atau betul. Jadi tergantung pada menunya, jenis ikannya juga ada aturannya. Ada aturannya. Jadi nggak bisa sembarang ikan yang dipakai. Oh, jadi kita nggak bisa asal pakai ikan misalnya gurame nila gitu, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena tiap ikan tuh punya karakter fisik berbeda ya, dari sisiknya, benar-benar. dari kulitnya, dari ketebalan dagingnya, beda banget. Aku penasaran nih, kayak biasanya tuh makanan Chinese food itu ada ceritanya gitu. Kalau ini ada ceritanya nggak ini? Cici mau masak Iya, nanti ini share ke ada teman-teman. ceritanya, cuma nggak terlalu panjang. Oke. Jadi waktu itu ada salah satu kaisar di dinasti tertentu. Itu dia tuh lagi, pernah lihat nggak sih film silat? Pernah. Ada nih digotong gitu ya sama pandu gitu ya, dengan panjangnya pasukan, dan di belakangnya juga ada para dayangnya sama Kasim di belakangnya. Dan itu mereka tuh kita lagi jalan gitu, jalan kaki itu sama naik kuda. Kemudian ketika dalam perjalanan menuju wilayah yang dituju, si kaisar ini melihat para bawahannya tuh udah capek ya, karena zaman dulu tuh jauh ya, bukan 1-2 kilometer gitu kan, dari gunung satu ke gunung yang lain gitu ya. Nah, dia melihat bawahannya itu udah capek. Kemudian dia lihat, oh di sebelah kita tuh ada sungai. Nah, terus dia bilang tempatnya, dia melihat, oke, ini aman, tidak akan ada penyerangan, karena zaman dulu tuh pasti ya ada tiba-tiba diserang. Nah, kemudian si kaisar bilang ke Kasimnya, yang dipercaya, yuk stop dulu, istirahat di sini, kemudian kita makan dulu, karena kelihatannya tentara-tentaranya dan pasukannya semuanya udah pada lelah karena perjalanan jauh. Nah, kemudian otomatis karena dia berhenti dan beristirahat di tepi sungai, otomatis kan mereka akan mencari makanan yang ada di daerah situ. Nah, di sungai pasti hasilnya pasti ada ikan. Nah, kemudian karena kaisar waktu itu sedang lapar, dan emang uniknya itu tuh pernah lihat film silat ya, suka bawa rantang yang dari kayu, isinya udah ada piring, udah ada makanannya. Dan itu memang kejadiannya seperti itu. Nah, karena dia kaisar, otomatis perbekalannya banyak. Cuma pada saat itu si kaisar tuh nggak pengen makan bawa dari bekalnya. Bekal-bekalnya itu dibagikan ke rakyat, ke mereka bawahannya. Kemudian kaisar ini minta, tolong dong pancingin ikan, aku mau makan ikan. Dia bilang gitu. Dia bawa koki. Kemudian biasa kalau dia itu kan selalu bikin perapian tuh. Nah, ada wajannya, dia gantung, dia bilang, aku pengen makan ikan, tapi ikannya saya pengennya berbeda dari yang biasa kamu sajiin. Otomatis itu kerjaan buat koki dong. Aduh, ini saya harus masak apa? Kan karena dia raja, uniknya ya bahan-bahan semua lengkap gitu kan, dibawa semua. Iya, bener-bener lah yang kayak di film silat kita suka nonton itu bener kok, berdasarkan kenyataannya. Dan waktu itu dia masak, dia bingung mau diapain ini ikan gitu. Entah kenapa si koki ini kemudian dapat ide, ya udah yuk aku potong dengan cara di fillet, tapi kepala dengan ekornya dengan tulangnya masih ada. Ya. Dia balur dengan tepung, dia goreng. Nah, si daging filetnya itu sama dia diiris berbentuk seperti potongan kembang, kayak kita cumi kembang gitu loh. Kebayang ya, dibalur dengan ini tepung, digoreng. Nah, dulu kan tepung tuh
emang mereka bikin sendiri, nggak kayak di kita. Udah instan. Udah di instan. Nah, mereka udah bikin, memang udah bawa persediaan, mereka goreng, kemudian hanya dibikin sausnya manis, asam, gurihnya hanya untuk menetralkan rasa manisnya. Karena raja emang menyukai makanannya lebih cenderung ke manis. Nah, kemudian diciptain menu itu, dan uniknya si raja tuh langsung suka. Nah, karena bentuknya menurut raja itu visualnya mirip kayak ekor tupai. Jadi makanya disebutnya fried squirrel tail fish, disebutnya seperti itu. Nah, itu Mandarinnya aku lupa apa. Dan emang kalau dilihat secara fisik betul kayak ekor tupai. Aduh, penasaran ya. Iya penasaran. Aku belum kebayang nih gimana bentuk nanti. Pas praktiknya pasti cantik banget. Kalau misalnya Cici masak. Doakan. Paling seperti itu kuisinnya kalau Chinese cuisine itu. Berarti kan Cici udah lama ya, tadi udah lama masaknya udah 13 tahun, terinteres sama Chinese cuisine-nya juga berarti cukup lama gitu. Sebetulnya untuk Chinese cuisine baru-baru sih. Baru-baru ini? Baru-baru. Karena jujur loh Vira, aku tuh lebih suka dari dunia yang lain gitu, dari negara bagian yang lain. Cuman waktu itu aku belum terlalu suka sama budaya Tiongkok terus terang. Karena menurut aku kolot banget gitu ya, kaku banget gitu ya, terus asa membosankan gitu kan. Itu adalah pandangan kalau kita anak muda melihat seperti itu ya. Tapi begitu aku coba-coba iseng baca, wow, ini udah 4.000 tahun yang lalu ya. Terus menunya, tiap menu tuh ada ceritanya. Kayak cakwe ada ceritanya, bacang itu ada ceritanya. Terus pernah denger ronde kan? Iya. Ronde juga ada cerita. Ronde itu bukan dari Indonesia. Kan ronde itu makanan Tionghoa, dessertnya Tionghoa. Aku baru tahu. Terus bakso itu kan di Mama tuh kenyal kan, benar-benar kayak bola gitu, tuing gitu ya. Tapi kalau aslinya di China itu nggak sekenyal itu, ada ceritanya. Kemudian apalagi yang menurut pernah lihat gulali nggak yang dibentuk? Ada yang bentuk kelinci, ada yang bentuk apa? Iya, yang suka di asongan gitu. Itu kita pikir tradisional Indonesia kan, dari Jawa pikirnya, betul kan? Karena identik dengan batik kan. Ternyata enggak loh. Dari Cina juga? Dari Cina dari bulan tahun yang lalu juga, dari dinasti Song. Itu banyak sekali ya makanan-makanan yang dari situ kira aku tuh menelusuri, kok unik ya, beda sama negara-negara lain. Aku kan belajar tuh dari Afrika, dari Jerman, dari Itali, Perancis. Aku belajar itu semua. Beda, walaupun mereka punya filosofi tapi nggak sekaya Chinese food. Terus kan aku malu dong, aku kan keturunan Tionghoa gitu. Masa aku tidak tahu budayanya nenek moyang aku. Di situ aku belajar, dan di situ aku mulai tertarik. Dan di situ emang aku ngelihat beda banget, rasa sederhana, karakter sederhananya itu dapat. But untuk Chinese food yang beredar di Indonesia yang kita kenal itu sebenarnya nggak otentik. Karena pertama mayoritas udah ketutup sama pecin, dan kemudian rasanya hampir sama. Nah sebetulnya kalau makan, aku udah pernah berkunjung ke negara aku sendiri, negara nenek moyang, itu taste-nya nggak seperti kita loh. Beda banget sih. Beda banget. Jauh banget. Pertama mereka nggak sampai asinnya tuh kayak di kita, kompleks banget. Iya betul. Iya kompleks dan pecin banget. Kalau mereka tuh di sana cenderung hampir ke plain loh. Hampir ke plain. Jadi mereka tuh menonjolkan rasa natural dari setiap bahannya. Jadi kerasa banget, entah itu si rempah-rempahnya atau gimana setelah dimakan. Kalau di kita kan pedas, tapi udah gitu ketutup sama pecin. Jadi rempah-rempahnya semua ketutup kan. Kalau mereka enggak, mereka menghargai itu semua. Itu semua harus keluar. Menarik. Jadi ketika dimakan lebih kaya ya. Yang saya bilang tuh kayak kita makan pop rock gitu, pop rock candy. Tetek semua keluar gitu loh, pecah semua. Jadi nggak sabar pengen cobain rasa Chinese otentik. Menarik ya. Ya, dari sekian banyak yang Cici pelajarin gitu, baik itu dari masakannya dan budayanya, ada nggak sih Cici menu favorit dari masakan Tiongkok? Sebetulnya favoritnya nggak ada sih, karena menurut aku hampir semuanya enak ya. Yang pernah aku coba hampir semuanya enak, punya karakter.
Cuma yang paling aku terpukau justru bukan sama menu yang lain-lain, justru sama ada satu menu yang tadi aku cerita, yang namanya sihochi. Siuci. Nah, itu aku kaget loh, karena bumbunya cuman kecap asin, cuka hitam, kemudian gula, kemudian pakai arak masak karena memang identiknya dengan arak masak. Dan yang paling uniknya rempahnya cuma satu. Oh iya. Apa coba? Jahe. Jahe. Cuma jahe Cuma doang. jahe. Oh. Dengan menu bahan seperti itu kita identiknya mikirnya apa? Dominannya rasa jahe dengan Iya. cuka. Iya. Udah pasti nggak enak kan? Iya. Nah kemarin tuh aku bikin di kelas aku masak, itu semua udah pada protes, Ci sausnya asem, kok kayak cuma kayak begini. Saya bilang nanti ini baru sausnya doang. Makanya aku bilang waktu kalau tiap aku ngajar, ingat ya setiap bahan, setiap kita bikin apa kita harus indra pencicip kita harus jalan, betul. hidung harus mencium. Nah ini saya baru bikin sausnya doang. Ini tuh belum disatuin sama ikannya. Nah nanti tuh ditabur sama daun ketumbar dengan bawang daun, itu rasanya akan beda lagi saya bilang. Mereka nggak percaya. Nah masalahnya kalau masak itu harus trust sama bahannya. Kalau kita nggak trust itu pengaruh ke rasa. Karena kita udah nggak trust, otak tuh langsung ngirim pesan, jangan percaya gitu loh, dia pasti nggak enak gitu kan. Nah itu aku terpaling amazed sama makanan itu satu. Waktu aku ngajar menu itu, peserta tuh nyicip dulu sausnya. Rasanya identiknya adalah cuka. Iya. Kemudian aku bilang, nih aku siapin nasi, aku siapin potongan daging ikan yang udah digoreng, aku siram sausnya, kemudian tabur bawang daun, dikasih daun ketumbar. Sekarang Anda makan. Makanya yang disatuin, ambil sekaligus makan. Di situ mereka diem. Gimana? Berubah. Enak banget. Mereka bilang gitu. Kok nggak nyangka? Jadi penasaran ini Ci, jadi ngomong-ngomong tadi Cici ngajar gitu. Kalau misalnya teman-teman di rumah ini kayak tertarik nih, aduh Iya, pengen dengar belajar. ini tuh kayak penasaran kayak aku gitu. Nih bisa nggak belajarnya di mana nih Ci? Harus kemana Sebetulnya nih? aku fleksibel. Tapi kalau aku sih kebetulan kalau yang untuk Chinese cuisine ini emang kita masih berjalan, itu kita ngadain kerjasama sama Yayasan Dana Sosial Priangan. Itu adalah satu komunitas yang dikenal di Bandung, sangat mau melestarikan budaya Tionghoa. Jadi aku tuh kerjasama sama mereka ngajar tiap kelas tuh cuma satu menu. Kenapa cuma satu menu? Karena yang datangnya itu lebih senior. Kemudian karena senior juga ada ragam usia. Karena aku selalu bilang sama calon peserta, ragam usia itu punya ragam palet. Palet itu rasa dengan porsinya, dengan kekompleksan rasa pengen seperti apa itu kan beda-beda. Jadi saya bilang terserah Anda mau menunya apa seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda tertarik sama yang Chinese cuisine yang tadi kita bahas, yang hari ini kita bahas, itu nanti bisa deh lihat-lihat Instagram aku, itu ada jadwal-jadwalnya tuh. Oke, nanti kita cantumin aja Instagram nanti, di Bang. bawah di deskripsi. Jadi teman-teman yang pengen banget nih belajar sama Ci Vera boleh langsung hubungi ke situ ya, betul. kontak di situ. Oke. Tuh yang kayak teman-teman yang penasaran kayak aku juga Ci tadi kan penasaran gimana sih cara bikin ikan yang tadi terus tadi Ci Vera juga spill kayak setiap masakan Tiongkok pasti ada maknanya, nanti di kelas juga pasti bakal di ini Ya, Ci itu dipaparkan. karena karakter aku, Vira. Karena karakter aku dalam mengajar. Iya. Karena aku sebenarnya pernah menjadi penyelenggara beberapa kelas juga dari chef-chef yang lain. Dan di situ aku melihat mereka sebagai cerminan aku. Oh ternyata aku tuh lebih prefer karena aku suka sejarah. Terus aku orangnya senang kalau ketemu orang tuh senang bercerita. Jadi aku tuh punya karakter di Kayami aku di kelas aku tuh karakternya selalu storytelling. Lebih menarik ya. Lebih menarik. Kemudian orang tuh kita ambil dulu daya tariknya untuk belajar masaknya. Karena kalau cuma dengar itu doang, gitu masak doang, orang tuh bosan kan. Nah itu aku pikir harus ada storytellingnya nih. Karena orang tuh kan sampai umur kita sekarang masih senang dengar cerita. Iya. Jadi itu perlu menurut aku. Ini emang sangat perlu ya kayak ternyata sekaya itu gitu budaya masakan dari Chinese itu kayak menarik sekali ya Vira. Kan kalau misalnya tadi sangat amat kaya gitu budayanya.
kan tadi Cici sempat bilang juga kalau teknik masaknya itu sebenarnya sederhana gitu. Tapi selama ini setelah Cici mengelola masakan Tiongkok gitu, itu ada nggak sih Cici tantangan sendiri gitu? Entah itu dari bahannya yang susah dicari atau gimana, itu kan harus otentik ya. Itu betul. Karena ada beberapa dalam belajar memasak itu ada bahan yang bisa kita ganti. Oh, ada. Tapi ada bahan yang tidak bisa kita ganti karena dia punya karakter. Jadi kita pertama waktu kita belajar satu menu, kita tuh jangan cuma lihat resepnya aja, ini bahannya tersedia apa. Tetapi yang kita harus lakukan, telusuri di belakangnya. Ini menu ini asalnya dari mana? Kayak di Chinese misalnya kita sekarang nanti kita mau masak nih. Oh, ini dari Jiangsu, dari provinsi Jiangsu. Oke, kita tanya karakternya rasanya seperti apa. Dan ditemuin karakternya itu cenderung manis banget. Manisnya tuh benar-benar manis. Tapi mereka pintar digabungin dengan asam sama asin supaya netral. Nah kemudian nanti kita tanya lagi, kita harus telusurin. Oke, ini tuh kenapa? Apa yang jadi karakter dari makanan yang kita akan share nanti? Oh ternyata potongannya. Bukan dari sausnya aja, tetapi potongannya ternyata punya cerita di baliknya. Nah, ketika kita belajar satu menu tuh harus seperti itu komplitnya. Nah, masalahnya setiap kita belajar satu menu, kita tuh ignore itu semua. Jadi kita tuh hanya mengandalkan lidah. Oh, ini rasanya begini. Oke, gampang ini bisa aku buat gitu kan. Biasa seperti itu kan. Kemudian muncul resep. Nah, kalau seharusnya ketika kita menyukai dunia masak, itu harusnya itu semua tuh dipelajari, harus kita telusuri karena setiap masakan itu punya karakter. Makanya yang tadi Vira nanya kok bisa beda-beda gitu, seperti itu jawabannya Vira. Jadi makanya saya mulai tertarik belajar Chinese food tuh bukan hanya suka dengan sejarahnya, tetapi aku pikir aku tuh turunannya mereka gitu loh. Udah jadi tugas aku juga harus melestarikan. Karena dengan kita melestarikan, kita mengetahui dan kita menghargai ini loh, kita tuh sukunya suku Tionghoa, harus bersyukur nerima suku Tionghoa gitu. Ini jati diri kita orang Tionghoa atau Cindo lah istilahnya ya. Cindo, ya yuk kita perkenalin budaya kita, jangan sampai kita nggak tahu karakter kita, suku mana tapi nggak tahu budayanya itu kan sayang gitu. Sayang banget gitu. Kayak udah di sini lama jadi ya udah ditinggalin aja betul negara asalnya. Sayang kan? Iya, sayang banget, apalagi dengar ceritanya ya dari sejarahnya itu banyak banget ya, kayak setiap menu masakan tuh ada ada ceritanya. Kayak ini Ci, aku kalau apa ya, ada mie yang di gitu-gitu. Apa ya? Panjang umur. Iya, yang banyak itu platter terus aku tahu maksud kamu yang apa. Itu namanya Yiseng. Yiseng itu yang kalau kamu lihat tuh cuman muncul di New Year doang, di Imlek ya. Jadi itu sebetulnya salad. Itu masuknya ke Cantonese cuisine. Saladnya itu ada dari buah, ada dari sayur. Kemudian karena dia namanya Yiseng, itu ikan. Nah itu ikannya tuh harus mentah. Pakai ikan mentah. Iya, ikan mentah, dan identiknya yang dipakai adalah ikan salmon. Nah itu aneka sayur. Potongannya juga karena tujuannya adalah mengucapkan syukur ya. Jadi dengan doa kemakmuran, panjang umur, dan kalau kita pengen kaya nggak pengen sepotong kan, harus panjang kan. Makanya tuh potongan sayur, potongan buahnya itu ada potongan khususnya. Oh, ada potongan khususnya. Itu yang menarik sekali. Makanya harus rame-rame. Banyak kan, sampai di hour-hour gitu. Artinya dibagikan, di-sharingkan supaya virus kekayaannya atau kemakmurannya itu merata ke semua orang tuh dapet. Itu ada artinya. Iya, itu menarik banget. Makanya aku kayak kalau misalnya tahun baru Imlek itu kan banyak juga ya lihat di postingan-postingan orang, dan aku salah satunya yang menarik perhatian aku tuh itu masakan itu, kayak setiap dimasukin ini ada kayak wishnya gitu. Betul. mau apa terus di bareng-bareng gitu. Itu menarik banget sih menurut aku. Karena uniknya ini yang aku bilang kagumnya sama Chinese food, itu setiap sayuran tuh nggak asal milih juga. Jadi setiap sayuran dan hidangan yang ada di dalam Yiseng itu tuh masing-masing bahannya tuh punya simbol. Simbol kayak ikan itu tuh simbol kemakmuran dan keutuhan. Nanti ayam ada simbolnya, artinya apa. Tapi uniknya nggak semua bahan tuh masuk di situ.
Dagingnya tuh otentiknya cuman ubur-ubur sama ikan. Tapi sisanya tuh sayuran, tapi ada artinya. Nah, waktu digabungkan itu melambangkan fu, artinya kebahagiaan. Luar biasa ya. Iya, luar biasa banget. Karena kalau di kepercayaan di Chinese itu benar-benar sangat mementingkan prosperity sama panjang umur, pokoknya hal-hal yang baik gitu. Makanya identiknya warna merah. Seperti hari ini aku pakai ya. Iya, sangat tergambarkan sekali ya. Seperti itu. Dari tampilannya. Nah mungkin kita udah cukup lumayan panjang ya. Tapi boleh nggak sih Ci ada tips and trick buat teman-teman di rumah selain nanti buat bisa ikut kelasnya Cici, ada nggak sih Ci tips buat ngolah masakan Chinese gitu kan? Karena tadi teknisnya gampang Iya sebenarnya. betul. Jadi pertama yang aku tadi udah share nih, kalian kalau misalnya menyukai satu menu dari Chinese food, contohnya misalnya asam manis atau apa, telusuri dulu ceritanya di baliknya ada apa, untuk mengetahui karakter dari makanannya itu supaya tidak menghilangkan budayanya dan tidak menghilangkan filosofinya, karena itu akan pengaruh terhadap rasa dari makanannya itu sendiri. Itu akan membantu kita untuk explore rasa, ada adventure-nya. Dan kemudian tipsnya, jangan menganggap remeh sebuah bahan, karena sebuah bahan itu memiliki simbol, kemudian maknanya, value-nya tuh tinggi banget. Karena kemudian kita juga harus punya positive thinking. Jadi waktu ketika kita memilih satu bahan atau satu menu, itu kita harus trust sama dia, kita harus bersyukur sama dia, dan tidak boleh ada pikiran negatif di dalamnya. Dan kemudian waktu masak pun itu Anda harus belajar yang namanya time management. Kemudian itu berpengaruh ke tata cara Anda mempersiapkan bahan makanannya yang waktu akan dimasak. Kemudian itu akan mempengaruhi mood kita juga di dapur. Tuh, mood mempengaruhi rasa masakannya kita bikin. Sama pikiran juga. Pikiran. Dan makanya orang dulu bilang kalau kita lagi good mood, emosinya stabil, silakan Anda masak, Anda kreasi apapun itu akan jadi. Tapi ketika Anda lagi bad mood, kemudian kita istilahnya wanita nih, identik apa sih, gibah ya gibah atau ngegosip gitu ya, terus ngomongin orang, terus hatinya lagi kesel sama suatu masalah gitu ya, please dah jangan ke dapur. Nanti ketularan. Karena itu ngasih, bener ini aku alamin sendiri. Jadi waktu kita masak mungkin masakannya jadi ya, tapi itu waktu kita makan dengan keluarga atau orang yang kita sayang, itu tuh nempain virus loh. Oh jadi apa ya, negatify. Iya, kayak virus gitu loh, auranya tuh ke bawah semua. Dan itu tuh nyiptain suasananya tuh gak enak banget. Makanya harus good mood, harus good feeling, dan emang harus positif. Dan itu udah otomatis apapun yang Anda masak sesederhana pun akan enak. Ya, betul. Sesimpel nasi goreng kalau moodnya happy mah pasti enak. Iya, karena kita sudah merasakan ya kalau moodnya nggak enak, emang kadang masakan tuh jadi kayak, atau nggak di pikiran kita tuh kayak, kayaknya ini gagal deh gitu. Iya, kayak, jadi ini langsung otomatis rasanya aneh. kenapa ya? Emang dari pikiran Iya, juga. karena kita nggak trust. Karena kita nggak trust dan kita ngeraguin diri kita sendiri. Nah, kita ragu diri sendiri, gimana mau trust sama bahan gitu. Oke. Seperti itu. Jadi kita harus menaikkan mood kalau masak ya. Oke. Teman-teman semua di rumah, ini pembahasan sangat amat menarik sekali. Menarik. Banyak ekspresi aku dan Vira yang Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari masakan Tiongkok gitu. Mungkin kita selama ini ngiranya masakan Tiongkok tuh tadi yang aku bilang cuma dimsum, pangsit, dan kayak gitu-gitu. ya udah tinggal makan gitu. Tapi ternyata setiap platingnya, bahannya, itu tuh ada cerita gitu di baliknya yang jadi bikin kita tuh pas makan tuh lebih menghargai makanan juga ya. Dan satu hal lagi, itu Chinese food itu mereka tuh aku lupa tadi cerita. Mereka tuh selalu megang 5 unsur elemen kehidupan. Oh, apa tuh sih? Pertama air, tanah, kayu, 2 lagi logam, 1 lagi aku lupa. Nah, itu tuh mempengaruhi proses masak. Nah, selalu diutamain harus ada api. Api. Oh, iya. Ini sebenarnya filosofinya kalau kita pelajari di Indonesia itu ada dipegang oleh suku Bali.
suku Bali. Iya, Oh, mereka istilahnya pawon dapur itu. pawon dapur. Dan kalau kita belajar sejarah masakan Bali juga itu ada dipengaruhi sama filosofi budaya Tionghoa. Api itu harus ada. Karena melambangkan kehadiran dewa-dewanya. Seperti itu. iya. Dan ternyata dengan api menghasilkan masakan yang beraroma enak. Iya betul. Kayak kalau misalnya modernnya mah smoky gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih ya Ci, obrolan kita sangat amat menarik sekali ini. Terima kasih juga. Terima kasih Ci Vera udah mau nyempetin hadir di Iya. podcast Spotlab kita episode kedua. Dengan senang hati nih, kehormatan buat aku udah dikasih kesempatan. Iya, terima kasih. Mungkin tadi sempat di spill juga bakal masak sesuatu ya Ci. Teman-teman bisa cek di video sebelah. Ya, Nanti ada kita akan Ci Vera. masak. Ya, Ci Vera masak Hasilnya khas Tiongkok. kita doang yang nyoba. Oke, mungkin sekian ya dari kita. Tadi juga Ci Vera ada mention ngajar kelas, boleh mungkin Ci? ya. Oh, Tadi iya. di Instagramnya nanti bisa dilihat ya. Oke, nanti bisa dicek ya di Instagramnya. Instagramnya itu _veracen. Nanti bisa dilihat di bawah ini. Nanti Anda bisa berkunjung ke sana atau Kayami Culinary Club di Instagram. Itu akan dibagikan di share jadwal kelas khusus yang Chinese cuisine karena emang aku lagi kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Priangan Komunitas Pelestarian Budaya Tionghoa. Jadi nanti kalau yang memang senang belajar masak dan pengen kenal budaya Tionghoa seperti apa, yuk nanti join di kelas ini setiap hari Kamis jam 10 pagi. Oke. Sangat menarik teman-teman semua. Sekian ya video Spotlab kali ini. Semoga dapat menginspirasi semua teman-teman di rumah dari obrolan kita hari ini ya. Sekian aja dari kita. Aku Alena, Aku Vira. Aku Vera. balik lagi di Spotlab. Bincang kreasi jadi inspirasi. Bye semuanya. Bye.